Apakah kamu pernah melihat negara seperti ini? Di sini, pria tidak perlu bekerja. Wanita yang bekerja di luar dan berperang. Bahkan seorang wanita dapat menikahi beberapa pria. Para pria yang dinikahi, satu untuk memasak, satu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Saat wanita pulang kerja, pria juga harus menyuci rambut dan memijatnya. Di sini wanita tidak mengizinkan pria memakai pakaian seksi. Tiap hari harus berpakaian tebal dan rapi. Bahkan hanya terlihat sedikit lengan maupun kaki. Juga akan ditegur wanita. Dan yang dilakukan pria tiap hari, yaitu mengambil sebuah tali, agar wanita menikahinya. Karena di negara kekuasaan wanita ini, dapat menikah dengan wanita yang kaya, adalah cita-cita semua pria. Dan Jaki adalah pria ganteng di negara ini. Karena terlalu ganteng, ketika Jaki keluar, dia juga dipandang oleh gadis kecil. Dia milikku, nanti saya akan menikahinya. Tidak, dia milikku. Saat beli barang di supermarket, juga dinyatakan cinta oleh bos. Kamu adalah pria yang saya sukai. Kamu adalah yang terganteng bagiku. Sebenarnya saya memikirkanmu tiap hari. Kamu sangat baik, bahkan malam hari. Ada preman wanita, mengendarai motor menyatakan cinta di depan rumahnya. Biarkan saya mencintaimu. Oh sayangku. Biarkan saya menikahimu. Akhirnya dimarah oleh ibu Jaki. Jangan ganggu anakku, pergi sana. Di negara ini, makanan masyarakat dibagi rata oleh negara dari keran air. Karena di sini, makan sayuran adalah melanggar hukum, apalagi menanam sayuran. Pemimpin negara ini adalah seorang tentara wanita yang sudah mau pensiun. Pemimpin mempunyai seorang putri yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Jaki dan pria di seluruh negara, semua ingin menikah dengan putri. Kemarin, pemimpin mengumumkan, sebelum dia pensiun, akan membuat sebuah pesta, mencari pasangan untuk putri. Dia berharap semua pria dapat berpartisipasi. Tetapi sangat susah bagi Jaki. Karena ingin berpartisipasi pesta pemilihan pasangan ini, perlu membeli tiket seharga 400.000. Malam itu Jaki datang ke rumah pamannya. Pikir caranya. Karena Jaki curiga bahwa pamannya mengambil uang ayahnya ketika meninggal. Sehingga Jaki menelepon polisi. Beberapa polisi wanita sampai. Polisi memeriksa lokasi. Malah terlihat puisi penolakan. Ternyata pamannya adalah seorang pria yang menolak pemerintahan wanita. Habislah dia. Untuk memberi penghargaan pada Jaki yang sudah melapor, polisi wanita memberinya sebuah tiket masuk. Dia mengira nasib baik. Tetapi di saat ini, ibunya malah meninggal. Di sini adalah dunia kepemimpinan wanita. Di sini wanita boleh menikahi beberapa pria. Pria memasak di rumah setiap hari. Di saat wanita pulang kerja, juga bisa menikmati pelayanan suaminya. Tetapi semenjak ibunya meninggal, Jaki tinggal di rumah bibinya. Dan dia dibully. Bahkan tiket masuk juga mereka ambil untuk putra mereka. Jaki tidak dapat menahan lagi, sehingga dia keluar malam-malam. Tetapi ketika dia keluar, dia tertangkap oleh 3 polisi wanita. Karena malam hari, pria dilarang keluar. 3 polisi wanita ini melihat wajah Jaki yang tampan, mendorongnya hingga dia ke tepi pohon. Di saat polisi wanita ingin mengganggunya, seseorang muncul dari belakang dan menembak polisi itu. Dilihat jelas, ternyata yang menolongnya adalah paman Jaki. Jaki menjadi penasaran. Bukannya Anda ditangkap? Paman memberitahunya. Beberapa polisi wanita melihat dirinya yang ganteng, sehingga tertipu, dan berhasil lolos. Pria yang menolak kekuasaan wanita ini, padahal negara melarang menanam sayuran. Tetapi pamannya ini malah menanam, malah ingin menjual sayuran ini ke istana, untuk mendapatkan uang. Kemudian dia menyuruh Jaki menukar pakaian polisi wanita, menyamar sebagai wanita, dan mereka mengendarai kuda yang lebih kecil dari mereka ke istana. Kasihan sekali kuda itu. Kudamu tidak mati. Dia hanya capek, perlu beristirahat. Setelah masuk ke istana, pamannya berbisnis, dan John masuk ke dalam. Dia melihat semua pria yang memakai baju putih, sedang menunggu putri keluar. Kemudian pemimpin membawa putri keluar. Jaki terpesona melihatnya, karena dia menyukai putri. Putri berjalan ke tengah-tengah. Para pria mengeluarkan tali mereka.
berharap putri memilih mereka. Tetapi putri tidak melihat mereka, malah melihat Jaki yang menyamar sebagai wanita ini. Jaki pun bingung, bukannya mencari pasangan. Saya adalah wanita sekarang. Jaki dibawa ke belakang. Dia akhirnya tahu bahwa pasangan putri sudah dipilih oleh pemimpin. Mengadakan pesta seleksi ini hanya ingin memperbodohkan masyarakat. Di saat dia dan putri ingin berbicara lagi, pemimpin masuk. Pemimpin menyuruh putri segera mengumumkan pasangan yang terpilih. Di saat pengumuman, Jaki dilihat oleh suami bibinya. Ternyata kamu Jaki. Bukan saya. Dia adalah seorang pria. Saya mencintaimu putri. Hentikan rekamannya. Ditembak beberapa kali tidak kena. Jaki pun melarikan diri. Pengawal pun mengejarnya. Untuk menghindari perburuan, Jaki naik ke saluran ventilasi. Di saat dia tiba di jalan keluar, malah mengetahui rahasia besar negara ini. Jaki datang ke jalan keluar ruang ventilasi. Dia mendengar sekelompok orang berbicara. Akhirnya dia tahu, ternyata makanan harian masyarakat diambil dari kotoran yang disaring, kemudian ditambah gula, sehingga terbuat demikian. Ketika mereka pergi, Jaki mendekat dan menekan tombol. Tiba-tiba ada bunyi sirine di dalam. Jaki pun segera pergi. Dan kotoran itu sudah berubah menjadi hitam lagi. Karena tombol yang ditekan Jaki, yaitu tombol penyaringan, kemudian mengirim kotoran ke masyarakat. Dan di saat ini, Jaki bersembunyi di bawah kasur putri. Tidak lama kemudian putri pun tahu. Untung saja putri lumayan suka pada Jaki. Tidak menangkapnya. Tetapi keesokan hari, di luar istana berdiri sekelompok pria yang ribut. Ternyata kepala organisasi penolakan, yaitu Paman Jaki. Paman berkata pada masyarakat, Jaki yang mengekspos pemimpin mengenai masalah makanan kotor. Karena hal ini masyarakat pun menganggap Jaki adalah pahlawan. Ingin Jaki menjadi pasangan putri. Tetapi di saat ini Jaki malah dipenjara. Dengan para demonstran di luar yang semakin ribut, pemimpin pun terpaksa harus melepaskan Jaki. Tetapi dengan satu syarat, yaitu harus memotong lidah Jaki. Karena dia tahu terlalu banyak, putri tidak setuju lidah Jaki dipotong. Kemudian putri memukul pengawal. Kemudian dia langsung mencekik pemimpin hingga mati. Demi cinta apapun boleh dilakukan. Kemudian putri memakai medali pemimpin. Mewarisi tahta dulu. Menteri yang ada di samping hanya bisa bertepuk tangan setuju melihat putri yang begitu kejam. Tidak ada yang melawan mereka bersama lagi. Di saat ini masyarakat pun sudah demo sampai ke dalam. Jaki keluar menghentikan semuanya, sehingga negara pun menjadi tenang. Jaki membawa masyarakat bercocok tanam. Pria juga sudah boleh belajar. Tetapi jika kamu merasa ini adalah akhirnya, maka kamu sudah salah. Karena setelah itu, di saat mereka menikah di depan umum, putri memberitahu masyarakat, sebenarnya dia adalah pria, dan berkata mereka adalah cinta sejati. Ternyata waktu itu pemimpin melahirkan 7 putra, tidak dapat melahirkan bayi wanita, sehingga menyuruh putri menyamar wanita, untuk mewarisi tahta. Masyarakat pun terdiam. Jadi film yang saya nonton selama 2 jam ini, ternyata film gay. Parah sekali.